Alhamdulillah Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat hafizakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya. Allah masih berkenan memberikan kita nikmat umur, masih berkenan memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak kalah pentingnya nikmat taufik serta hidayah, sehingga kita dapat berkumpul bersama, bertadarruh menghadap Allah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ke tempat ini yang penuh barakah, tiada lain untuk melaksanakan salatul Jum'ah. Mudah-mudahan langkah kita dicatat oleh Allah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan berangkat dari rasa syukur ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah. Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita laksanakan di dalam kehidupan kita dengan penuh ikhlas, dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa gembira. Takwa dalam arti yaitu meninggalkan apa yang dilarang Allah. Allah melarang kita untuk menipu orang di dalam cara mencari rezeki, kita tinggalkan menipu. Allah melarang kita untuk korupsi, kita hindarkan korupsi, dan sebagainya dan sebagainya. Dan takwa dalam arti memperbanyak amal soleh, menggunakan sisa umur kita untuk kita pergunakan sebanyak-banyaknya mencari bekal agar kehidupan kelak di akhirat kita tidak menjadi orang yang sangat merugi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ni'matani maghbunun katsirun fihima minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana umatku itu kebanyakan mereka lalai karena dua nikmat tersebut. Apa nikmat itu? Yang pertama adalah as-sihhah, sehat. Berapa banyak saudara kita, keluarga kita yang mana saat ini mereka berbaring di rumah sakit.
entah apa penyakit mereka. Dan alhamdulillah, 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 kita dengan tegap, dengan tidak membawa badannya gemetar, kita datang ke tempat ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan banyak lagi saudara-saudara kita yang di luar sana, yang mana mereka masih diberikan kesehatan akan tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kesehatan tapi tidak dipergunakan kesehatan tersebut untuk melaksanakan ibadah. Adapun nikmat yang kedua yang mana banyak di antara umat Nabi itu lupa atau lalai, al-faragh, yaitu waktu yang luang, waktu yang senggang, waktu yang kosong, waktu yang free. Oleh karena itu para ulama mewasiatkan, menasihati kita semuanya, wahai para insan, janganlah sampai waktu kita yang 24 jam ini kosong daripada nilai ibadah. Jika kita ditakdirkan oleh Allah memiliki usia 60 tahun, yang mana setiap hari kita tidur selama 8 jam, maka besok kita di akhirat, di hari kiamat, ketika kita di padang mahsyar, kita akan ditulis, dicatat 20 tahun usia kita gunakan untuk tidur. 8 dikali 60 tahun, bisa dikatakan sekitar 20 tahun usia kita gunakan untuk tidur. Alangkah ruginya jika tidur tersebut kita tidak niatkan untuk beribadah. Oleh karena itu segala sesuatu yang bertalian dengan aktivitas kita, baik aktivitas murni ibadah ataupun aktivitas yang non ibadah, seperti makan, mandi, tidur, kita bertemu dengan teman di warung kopi, kita bertemu dengan saudara, dengan rekan kerja di kantor, seluruh aktivitas kita selama 24 jam jangan sampai kosong hati kita. Di dalam menata niat, kita niatkan untuk ibadah. Jika kita tidur, ya Allah saya niat tidur malam ini, mudah-mudahan saya bangun tidur saya bisa segar, ibadah saya supaya bisa lancar. Jika saya ngantuk, karena saya ngantuk, jika saya ngantuk, ibadah saya keteteran. Saya niat tidur ini agar bisa kuat untuk beribadah, mengairi rezeki, mencari nafkah, yang mana itu semuanya adalah ibadah seluruhnya. Maka ketika kita tidur, berapa jam pun kita ditidur, selama itu pula kita dicatat oleh Allah berbuah pahala. Alangkah indahnya di dalam agama Islam ini, alangkah indahnya syariat Islam ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada momen kali ini hari Jumat, yaitu bertepatan pada tanggal 9 Muharram atau 9 daripada bulan Muharram, bulan yang pertama di dalam bulan Islam, di mana besok yaitu tanggal 10 yang kita kenal dengan hari Asyura. Hari Asyura adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun di dalam lautan. Di hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Di tanggal 10 Asyura ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan Nabi Allah Adam alaihi salam. Oleh karena itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat mulia pada zaman terdahulu yang berkaitan dengan 10 Muharram atau Asyura. Sehingga ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah kelompok orang Yahudi di kota Madinah, "Wahai orang Yahudi, kenapa jenengan semuanya itu puasa pada hari ini?" Apa jawabnya orang Yahudi? Li'anna fihi najjallahu Musa, karena di hari ini wahai Muhammad Allah menyelamatkan nabi kami yaitu Nabi Musa. Apa lantas jawaban Rasulullah? Nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Hari ini jika aku puasa, aku lebih pantas merayakan daripada Musa yang kalian rayakan. Maksudnya dari hadis ini apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dengan catatan ibadah sunnah, puasa sunnah bulan Asyura, di mana pahalanya sangat besar. Bahwasanya disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah." Yang mana artinya, dan adapun puasa Asyura, aku berharap kepada Allah agar kesalahan-kesalahan tahun lalu dihapus oleh Allah. Artinya barang siapa yang melaksanakan puasa sunnah Asyura, Allah akan hapus kesalahan atau dosa kita tahun lalu. Oleh karena itu kita niatkan mulai dari keluar dari masjid ini, ya Allah, saya niat besok mau ibadah, saya niat besok mau melaksanakan puasa Asyura, puasa sunnah. Malam hari ini kita niatkan nawaitu shauma yaumi Asyura, atau dengan bahasa Indonesia bisa, saya niat besok ya Allah untuk puasa sunnah Asyura. Dan mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan puasa Asyura. Adapun amaliyah-amaliyah yang biasa dikerjakan para ulama, para kaum salihin, ada banyak di antaranya. Yang pertama, di hari Asyura kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Apapun salawat itu, apapun bentuk tulisan itu, yang penting kita membaca salawat sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Jika ada tetangga atau saudara kandung kita yang saat ini sedang sakit, kita sambangi. Jika kita berada dalam jarak yang sangat jauh, bisa kita gunakan media video call dan yang lain-lain. Dan yang nomor 3 yaitu silaturrahim. Silaturrahim, maksud yang asli daripada silaturrahim adalah kita mengunjungi sanak famili yang ada kerabat hubungan darah dengan kita, adik kita, kakak kita, paman kita, misanan kita. Itulah mereka-mereka yang haknya untuk kita datangi rumah mereka dalam kunjungan silaturrahim. Dan faedahnya silaturahim sudah sangat jelas. Barang siapa yang ingin usianya dipanjangkan oleh Allah dan rezekinya diluaskan oleh Allah, falyasil rahimah, maka hendaklah senang-senang untuk menyambung tali silaturahim. Yang berikutnya adalah bersedekah. Kita dianjurkan di hari Asyura untuk mengeluarkan sedekah. Jika kita memiliki uang, kita panggil, kita cari orang yang perlu untuk kita sedekahi. Jika kita tidak punya uang atau tidak punya harta untuk kita keluarkan untuk sedekah, cukup kita senyum kepada orang sesama muslim, Allah akan mencatat sebagai sedekah. Kemudian yang berikutnya yang dianjurkan di hari Asyura adalah mandi sunnah. Ini saya niat mandi sunnah hari Asyura, Allah catat pahala. Allah catat pahala mandi kita sebagai pahala sunnah. Kemudian yang berikutnya memakai celak al-iktihal, sebelah kanan 2 kali, sebelah kiri 3 kali. Ada istilahnya ganjil. Disitulah letak sunnah di dalam melakukan atau memakai celak. Berikutnya yang dianjurkan untuk kita laksanakan di hari Asyura adalah ziaratul alim. Kita berkunjung kepada seorang alim, kepada seorang ulama, kepada seorang kiai, baik mereka yang saat ini masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal, atau bisa dikatakan dengan bahasa lain ziaratul wali, ziarah kepada para aulia. Kemudian yang berikutnya yang dianjurkan di dalam meramaikan atau apa yang kita harus lakukan di hari Asyura, masyhur silyatin, mengusap kepala anak yatim. Di sini kita garis bawahi bukan hanya mengusap, tapi perlu kita berikan sedikit harta yang kita miliki agar hati mereka senang. Hanya mengusap saja kita sudah mendapatkan pahala, dicatat pahala oleh Allah, apalagi kita berikan sesuatu kepada mereka. Dan definisi yatim di sini agar kita ketahui bersama bahwasanya al yatim man faqada abuhu.
Seseorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, wa huwa ghairu baligh, sedangkan anak tersebut masih belum berusia baligh. Jika sudah baligh, sudah tidak ada lagi istilah yatim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Berikutnya adalah tausiatul iyal. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Man wassa'ala 'iyalihi yauma Asyura." Barang siapa yang memberikan nafkah lebih kepada anak istrinya di hari Asyura, lam yazal fi sa'atin fi sa'ira sanati, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki orang tersebut selama 1 tahun itu. Artinya di hari Asyura biasanya kita memberikan uang belanja kepada istri kita 50.000 yang cukup untuk membeli lauk pauk biasa. Maka di hari Asyura kita dianjurkan dilebihkan. Kita lebihkan, kita senangkan mereka, anak istri kita ajak jalan-jalan, dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki kita selama 1 tahun itu. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antaranya lagi yang dianjurkan kita lakukan di hari Asyura, yaitu memotong kuku, kemudian membaca suratul Ikhlas, dan banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi nilai tambah bagi iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang menjadi petunjuk pada khutbah Jumat ini. Meskipun satu, fa'mal maulau ushrin kazakati takhruj binuril ilmi min zulmati, kata salah seorang penyair, amalkanlah ilmu yang kalian dapat meskipun 1/10 yang kita dengar, maka kita akan keluar dari daripada kegelapan kesesatan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang tetap selalu diridhai, selalu dirahmati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kita melainkan kita dalam keadaan husnul khatimah.